Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, bertemu lagi dengan kami kelompok 4 dalam mata kuliah perancangan pengembangan kurikulum. Saya selaku moderator bernama Khairul Hasim Haloho. Kemudian pemateri yang pertama itu ada Yayang Des, kemudian ada Mbak Aulia, kemudian ada Mbak Dara, dan ada Mbak Liza. Nah, nanti kami akan membahas mengenai understanding by design, tepatnya itu pada bagian penilaian asesmen. Nah, untuk membahas materi yang pertama, mungkin saya serahkan kepada teman saya, Mbak Yayang. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator, Bapak Hashim. Nah, ini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang bagaimana asesmen atau bentuk penilaian. Nah, sebelum sampai ke situ, kita membahas dulu apa itu Understanding by Design atau UBD. Kurikulum UBD ini memiliki sebuah alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur. Nah, Understanding by Design dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana peserta didik tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Nah, apa saja langkah-langkah dalam by design ini, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti pembelajaran yang memadai. Dan yang ketiga itu merencanakan pengalaman belajar siswa beserta strategi dan metodenya. Nah, pada bagian ini kami akan menjelaskan mengenai bukti pembelajaran yang memadai atau disebut dengan assessment. Selanjutnya, mengenai tentang penjelasan assessment akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Kak Aulia. Kepada Kak Aulia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ayang. Berikutnya kita akan membahas mengenai asesmen atau yang dikenal juga sebagai penilaian. Jadi sebelum melaksanakan UBD tadi, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan penilaian. Kata asesmen sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu assessment, yang artinya adalah penilaian. Dalam dunia pendidikan, asesmen adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan data, analisis data, hingga interpretasi data yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Nah, di sini ada 3 kata yang berkaitan dengan fungsi asesmen. Ada 3 posisi asesmen, yaitu assessment of learning, assessment for learning, dan yang ketiga adalah assessment as learning. Baik, berikutnya. Nah, bentuk-bentuk asesmen ini, terutama pada kurikulum Merdeka, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam suatu pembelajaran di kurikulum Merdeka. Jadi pembelajaran di sini sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ada beberapa bentuk asesmen formatif dan juga sumatif yang bisa kita gunakan di dalam kurikulum Merdeka. Seperti contohnya adalah kegiatan diskusi kelas, kemudian drama, presentasi, tes lisan, dan juga tes produk. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan bagian berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini adalah sebuah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Asesmen diagnostik ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama asesmen non-kognitif, bertujuan untuk mengetahui dan memahami kondisi kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, gaya belajar siswa, pergaulan siswa, dan juga kondisi keluarga siswa. Yang kedua yaitu ada asesmen kognitif,
memiliki tujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan pada siswa yang nilainya di bawah rata-rata. Sekian, terima kasih. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan penjelasan mengenai asesmen formatif. Nah, pada asesmen formatif ini biasanya guru melakukan asesmen ini dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada guru maupun peserta didik agar dapat memperbaiki atau mengevaluasi proses belajar mengajarnya sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang sebelumnya sudah dirancang. Nah, asesmen ini juga mempunyai tujuan lain, yaitu bisa untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, mengetahui hambatan atau kesulitan yang dihadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan peserta didik. Nah, asesmen ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama bisa dengan memberikan tes lisan berupa kuis tanya jawab. Yang kedua bisa memberikan tes berupa esai. Yang ketiga, guru juga bisa meminta siswa untuk menuliskan 3 hal mengenai konsep yang baru saja mereka pelajari, atau 2 hal yang ingin mereka pelajari lebih mendalam lagi, atau 1 hal yang memang belum mereka pahami. Nah, yang di bagian akhir ini biasanya guru memberikan asesmen formatif di akhir penjelasan materi. Boleh Kak, kita lanjut slide-nya. Kita lanjut untuk penjelasan asesmen sumatif. Nah, pada asesmen sumatif ini berupa penilaian yang memang dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Sehingga asesmen sumatif ini sering dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Contohnya seperti akhir semester, akhir tahun ajaran, ataupun di akhir jenjang pendidikan. Nah, asesmen sumatif ini juga merupakan asesmen yang dapat mempengaruhi nilai rapor siswa. Asesmen ini juga dapat menentukan keberlanjutan proses belajar siswa di kelas ataupun di suatu jenjang pendidikan berikutnya. Nah, cara penerapan asesmen sumatif ini seperti yang saya jelaskan tadi, bisa kita berikan dengan berupa tes tertulis yang dilaksanakan di akhir semester, itu berupa UAS atau ujian akhir sekolah, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan bentuk-bentuk alat ukur penilaian. Yang pertama itu ada tes. Contohnya dalam penerapannya nanti ada tes pilihan berganda. Kemudian ada tes benar salah dan tes isian atau tes esai gitu ya. Nah, pada masing-masing ini kita sudah mengetahui umumnya tes ini dilakukan di dalam pembelajaran. Biasanya itu terintegrasi langsung pada kegiatan proses belajar mengajar gitu. Kemudian yang kedua ada portofolio. Contoh bukti penilaiannya, yang pertama itu ada karya tulis, kemudian ada puisi, ada cerpen, kemudian gambar, lukisan, rekaman video, produk kerajinan tangan, dan lain-lain. Nah, ini membuktikan atau menunjukkan aktivitas siswa yang akan kita nilai gitu. Kemudian ada proyek. Contoh dari bukti penilaian proyek ini, yang pertama ada laporan penelitian. Kemudian ada karya tulis ilmiah, produk penelitian yang berbentuk wujud gitu, biasanya ada produknya. Kemudian model, prototipe, dan karya seni. Nah, pada penilaian proyek ini biasanya itu tergantung dari proyeknya apa gitu ya. Kalau misalkan dia laporan penelitian, dia akan dibahas mulai dari latar belakang sampai nanti kesimpulan. Kalau dia di karya ilmiah juga sama dengan laporan penelitian, biasanya penilaiannya dinilai berdasarkan latar belakang, isi dari karyanya apa, kemudian pembahasan di dalamnya mengandung bahasa yang bagaimana, biasanya seperti itu. Kemudian ada model atau prototipe. Biasanya ini karyanya itu bisa berupa produk yang belum dirilis gitu. Contohnya website pembelajaran yang belum jadi, kemudian pengembangan media pembelajaran yang belum sempurna, masih dalam bentuk uji coba. Nah,
itu nanti akan dinilai berdasarkan produknya. Kemudian yang terakhir ada observasi. Contoh bukti penilaiannya biasanya lembar observasi, jurnal guru, atau catatan guru biasanya. Nah, ini beberapa bentuk alat penilaian, alat ukur penilaian yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Mungkin ini saja yang bisa saya sajikan, lebih kurang mohon maaf. Baik, karena sudah selesai pembahasan kami, kelompok 4 pada sesi ini, kami akan menutup sesi ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.